Baik, sekarang kita akan melakukan bimbingan salah satu proposal dari mahasiswa untuk diajukan sebagai skripsi. Seperti biasa, kita mulai dari penulisan dulu, sisi administrasinya, format dan lain-lain. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk skripsi biasanya format itu sudah tidak ada lagi yayasan ini, langsung ke judul saja. Berarti ini dihapus ya, dihapus nanti yayasan ini dihapus. Setelah itu judul fontnya agak lebih besarkan ya, atau cek dari format yang ada di program studi atau di prodi, cek format yang standarnya. Setelah itu diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan. Seharusnya tidak salah satu syarat lagi, sudah salah satu syarat untuk memenuhi sarjana apa gitu ya. Anda cek lagi di formatnya di prodi. Ini pun ada spasi ini ya. Bukan untuk penyusunan skripsi lagi. Kalau KP mungkin untuk penyusunan skripsi. Oke, sekarang program studi teknik mereka. Oke, ini oke. Namanya sudah saya tutup supaya nggak tahu yang lain. Oke, ini biasa kata pengantar. Daftar isi seharusnya fontnya standar saja, nggak perlu besar. Ini kan kapital semua nih, kapital semua, dibuat standar saja. Latar belakangnya standar, semua standar ya. Belakang standar, semua standar. Fontnya biasa saja, font saja. Seluruh daftar tabel. Oke, seperti ini daftar tabel. Daftar isi itu sama, fontnya seperti ini saja, cukup standar saja, nggak perlu di kapital. Sama dengan daftar gambar, nggak perlu kapital. Oke, untuk bab 1 pendahuluan, betul, latar belakang, lampu lintas ini fungsinya sangat penting untuk mengatur kelancaran. Ini teori saja, nanti Anda cek lagi kata-katanya. R3 ini apa? R3 Arduino Uno R3, Arduino nya besar mungkin ya. Oke, Anda cek lagi release 3 versi 3 ya. Setelah itu identifikasi masalah. Apa masalah diambil? Keterlambatannya petugas, bahasanya kurang pas ini. Keterlambatannya petugas untuk bisa mengetahui lampu lalu lintas yang sedang terjadi kerusakan. Bahasanya tolong cek bahasa Indonesia. Keterlambatannya itu ya. Rumusan masalah, kerusakan lalu lintas jadi katakan baru, atasan masalah, tujuan. Oke, tujuan penelitian membangun sebuah prototipe pada lampu lalu lintas berbasis SMS gateway. Anda harus konsisten. Di judul tadi saya lihat Anda pakai bahasa Indonesia prototipe, pakai I. Kita lihat judulnya prototipe ya. Ketika Anda menggunakan prototipe ini sampai habis, Anda harus konsisten menggunakan kata yang sama ya. Mana tadi tujuan ya, konsisten sampai habis menggunakan kata yang sama, prototipe. Jangan sekali prototipe bahasa, sekali-kali prototipe bahasa Inggris ya. Seperti yang dah disampaikan, jika bahasa Inggris itu ditranslate dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, Anda terus pakai bahasa Indonesia. Kenapa harus pakai bahasa Inggris ya? Manfaat melatih kemampuan mahasiswa ini secara umum. Yang perlu saya tekan ini kan, ini tujuan untuk penelitian adalah membangun sebuah tujuannya harus spesifik lagi. Membangun sebuah prototipe pada lampu lalu lintas berbasis pada lampu lalu lintas, katanya kan kurang pas juga. Membangun sebuah prototipe itu apa tujuan lebih detailnya itu? Anda ingin efisiensi seberapa cepat respon SMS gateway ini, begitu lebih detail. Tujuan ini harus lebih detail. Ini kan secara umum nih, membangun prototipe. Prototipe itu seperti apa? Setelah itu membangun aplikasi, membuat apa, lebih detail lagi ya. Tujuan itu yang paling penting. Karena tujuan Anda itu hanya membangun, tidak terukur, sulit terukur. Anda membangun prototipe itu sejauh mana capaiannya? Apakah Anda sudah membangun, sudah on, sudah? Harus itu, nggak bisa. Harus dihitung, harus terukur capai seberapa cepat SMS itu yang Anda
bisa kirimkan ke petugas itu ya. Ini untuk komen tujuan. Yang paling penting dalam sebuah skripsi itu tujuan, permasalahan sebenarnya juga. Kerusakan lampu lintas di Pekanbaru, maka kerusakan lampu lintas bisa terjadi di Pekanbaru, di Kota Baru, maka bagaimana cara mengetahui terjadi kerusakan pada lampu? Ini kan katanya itu tidak logis. Kerusakan lampu lalu lintas bisa terjadi di Pekanbaru, ya pastilah. Ini titik juga nggak ada ya, ini titiknya nggak ada. Simple ini kepada ini titik nggak ada ya, dan lain-lain juga. Ini juga nggak ada titiknya. Setiap akhir kalimat pasti ada titik. Ini juga nggak ada titik. Gimana ini ya? Oke, ini nggak ada titik juga. Yang sederhana itu, kerusakan lampu lintas bisa terjadi di Kota Pekanbaru, pasti. Bukan hanya di Kota Pekanbaru, di mana saja bisa terjadi ya kerusakan itu. Anda membuat kalimat itu yang logis dan yang jangan asal buat saja, maksudnya yang logis, yang terukur, kalimat yang sense ya. Mengimplementasikan, bisa nggak kata mengimplementasi itu di bahasa implementasi ini bahasa Inggris. Anda kata menerapkan atau aplikasikan. Kata mengimplementasi ini kurang pas, ganti ya. SMS, harusnya pakai SMS, itu besar ya. Gateway untuk memberi pemberitahuan kepada petugas. Kalimat ini juga kurang bagus ini. Untuk memberi pemberitahuan. Pemberitahuan itu announcement, pengumuman, pengumuman dan lain. Untuk memberitahu, kalimat ini nanti cek lagi. Oke ya. Dan kalimat yang lain juga, nggak mungkin saya cek satu-satu semua. Bahasa Indonesianya harus dicek lagi ya. Oke, kajian pustaka, bukan kajian pustaka nih. Ini pun kurang pas, ini sudah di tengah. Nah ini kenapa nggak di tengah? Ini di tengah tapi ini nggak tengah. Ini Anda kan sudah di tengah ini, tapi di sini nggak di tengah, makanya agak berbeda itu ya. Perhatikan lagi. Kajian pustaka, mungkin studi literatur ya, rubah nanti literatur study atau studi literatur, baru studi kepustakaan. Penulis dalam penyusunan laporan skripsi, bukan laporan skripsi ini, dalam penyusunan skripsi ini atau dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis sedikit banyak terorientasi. Jangan sedikit banyak, ini bukan bahasa pasar. Anda membuat skripsi itu bahasa yang ilmiah ya, bukan sedikit banyak. Jangan bahasa pasar yang Anda sedikit banyak merespon atau kurang lebih dan lain-lain ya. Jangan, ini fakta ya. Dalam penelitian ini, dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mengambil referensi dari beberapa sumber kan gitu. Jangan sedikit banyak, jangan lebih kurang dan gitu ya. Dan lain-lain. Penulisan format juga harus cek lagi ya. Penulisan format harus cek lagi ya. Setiap satu Anda bisa buat 2 atau 3 ini dalam satu paragraf. Tidak harus satu rujukan dalam satu paragraf. 3 baris satu paragraf. Ini pun kalau Anda buat akhir kalimat nggak ada titik. Ini tidak ada titik lagi. Tidak ada titik lagi ya. Ini juga akhir kalimat nggak ada titik. Gimana ini? Setiap akhir kalimat pasti ada titik. Referensinya kurang nih. 10-20. Bikin 20 sumbernya yang valid ya. Ya, sumber yang valid. Setelah itu pengertian lampu lintas. Lampu lintas menurut undang-undang, ini bukan pengertian lampu lintas, ini peraturan perundang-undangan, undang-undang ya. Ya, angkutan alat pemberi isyarat lalu lintas atau alat pemberi isyarat. Kalau Anda membuat singkatan itu harus besar semua, dalam kurung kan gitu. Dalam kurung seperti ini. Ya. Oke. Ini tadi buka, nggak perlu buka di sini kurungnya. Cek lagi. Ini titik, Anda nggak suka titik ya. Setiap kali akhir kalimat nggak ada titik. Oke, lampu pengertian itu berdasarkan yang sumber yang
jelas. Seharusnya nggak perlu dasar teori, nggak perlu pengertian teori, nggak perlu lagi. Kajian pustaka Anda sudah bab 2, kajian pustaka. Apa yang sudah orang buat, apa yang menjadi kelemahannya, di situ Anda ambil gap itu ya. Kalau yang sudah orang buat, orang sudah membuat pakai SG, bahkan orang lebih dari SMS Gateway, nggak perlu Anda buat lagi ya. Kita ingin bukan mencari kelemahan, mencari gap yang masih belum terselesaikan atau minimal yang belum ada. Oke, ini nggak ada titik juga, semua nggak ada titik. Banyak penelitian, nanti Anda perbaiki. Ini juga Arduino Uno. Tadi Arduino-nya masih pakai kata fontnya kecil semua. Sekarang Arduino besar tiba-tiba, kan gitu sih. Konsisten ya. Megahertz itu kecil ya. Oke, ini pakai spasi. Penulisan juga ini format penulisan referensi berbeda-beda. Udah cek lagi semua. Nanti pengertian LED, banyak pengertian. Sebenarnya harusnya pengertian ini tidak perlu ditekankan. Flowchart ini benar nggak ini? Ada referensi pembahasan data. Oke, simbol flowchart. Ini apakah simbol flowchart? Ini tabel ya. Ini bikin di tengah ya. Nomor lebih bagus tengah. Keterangan mungkin ini ya. Mungkin lebih bagus keterangan ya, keterangan. Dan seterusnya bab 3, metode penelitian, alat dan bahan untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan dalam perencanaan. Nah, ini prototipe, balik lagi pakai prototipe ini kan. Pada lampu merah ini tentunya lampu merah apa lampu lalu lintas? Tadi lampu lalu lintas, apil tadi ya. Ini lampu merah. Lampu merah itu bahasa pasar, nggak bahasa ilmiah, itu bahasa umum lampu merah itu. Ya. Tentunya membutuhkan beberapa komponen penunjang proses pelatihan sebagai berikut. Ini seharusnya minimum spek. Ya. Kalau Anda buat spesifik seperti ini, sepertinya harus standar. Seharusnya minimum. GSM itu besar semua. Ya. Justru LED itu yang kecil ya. Oke lah, nggak apa-apa Anda buat like emiten diode, Anda mau buat besar nggak apa-apa. Nggak perlu lah bikin duanya. Perangkat keras, orang sudah tahu perangkat keras, sudah tahu perangkat lunak, nggak perlu di sini spesifik perangkat keras. Ini perangkat lunak, L nya kecil, di atas besar. Anda mau bikin sub itu besar atau kecil kan gitu ya. Analisis sistem sedang berjalan, pengguna lalu lintas, kerusakan petugas teknisi. Ini agak ada miss. Dari mana petugas teknisi ini tahu bahwa lampu ini rusak kan gitu? Apa benar ini? Pada gambar satu dapat dijelaskan bahwa kerusakan pada lalu lintas saat ini hanya mendapat informasi dari pengguna lalu lintas yang memberi informasi. Kalau ada seperti ini, lampu lintas memberi kepada petugas informasi, pengguna kerusakan. Oke, Anda buat seperti itu. Perancangan prototipe. Sekarang Anda buat pemodelan konsep sistem. Dapat juga ketika adanya kerusakan. Bukan prototipe ini. Anda harus mengerti prototipe itu apa maksudnya. Di sini ada bagian SMS gateway-nya. Bagian dari informasi SMS gateway-nya ya. Masa prototipe lampu lalu lintas ini bisa menginformasikan ke petugas, tapi kan harus ada jelas, clear di sini ada SMS gateway-nya, harus buat gitu ya. Ini pengguna yang menginformasikan, di sini ada SMS gateway, harus jelas begitu. Cara kerja modul GSM itu besar semua, global system mobile. Ini enggak ada titik, semua tidak ada titik. Kenapa ini traffic light 1, traffic light 2? Seharusnya fontnya enggak perlu kapital ini, enggak perlu yang besar, standar saja ya. Ini juga standar saja Arduino.
modul GSM. Setelah ini harusnya ada perangkat nama sistem prototipe. Prototipe itu bukan sistem, prototipe itu miniatur, ya, miniatur dari sebuah sistem yang besar, atau prototipenya, ya, yang sistemnya. Jadi traffic light ini bagusnya dibikin sama lah jaraknya antara 1 dan 2, 2 dan 3 ini gapnya sama, ya, lebih bagus. Ini semua tidak ada titik, gimana nih? Hierarchy chart teori ini juga prototipe. Ini ketika Anda membuat ini ada, karena grammarnya bahasa Inggris seperti ini, standar saya bahasa Inggris, ketika Anda ketik bahasa Indonesia kan jadi merah. Disablekan Grammarly itu, jadi sehingga seperti ini. Ini fontnya kecil, seharusnya di depannya kan besar, seharusnya bagus yang di tengah, standarnya di tengah, center kan itu. Nah tiba-tiba ini di bawah fontnya besar semua kapital, kenapa begitu, ya? Seharusnya di atasnya besar, di bawahnya kecil kan gitu. Standar saja kirim semua, bikin standar semua, awal kata bikin besar, kan lebih bagus, ya. Oke, hierarchy chart sama juga ini arrow-nya besar, ini kecil, arrow besar, ini kecil. Masa bikin asal jadi saja? Janganlah, bikin bagus-bagus. Ketika ini arrow-nya sama semua, ini kurus, ini gemuk, ini pendek, ini panjang, kan bisa bikin standar semua nih, ya. Jarak dari sini ada gap, sini gapnya kecil, ini nggak ada gap, ini nggak ada gap. Bikin yang bagus gambar itu. Ini nggak ada titiknya juga, ya. Oke, perancangan. Nah, skema prototipe perangkat keras. Dibikinlah besar lagi gambar ini. Kalau saya besarkan ini melebihi kolomnya, ya. Dibikinlah besar. Waktu men-crop itu jangan sebesar lebar seperti ini. Cukup pas-pas gambar saja yang di-crop, ya. Kalau diperbesar nanti ukuran gambarnya sampai ke sini, tapi kerangka ini melebihi ini, format ini. Harus bagus lah, ya, harus bagus. Oke, seterusnya flowchart utama sistem. Ini juga seperti apa? Ini ya, ini apa maksudnya ya? Ya, ada opsional seharusnya di sini. Mana opsionalnya? Ini n-nya pun nggak di tengah, seharusnya kan di tengah lebih bagus, di atas bawah ini. Bikin lebih bagus, ini juga di tengah. Fontnya standar saja. Ini apakah ada kerusakan? Ini panahnya pun masih bagaimana? Melukis saja nggak bagus. Orang IT melukis saja nggak bagus. Bikinlah rapi-rapi, ya. Iyanya bukan di sini, seharusnya di atas ini ya. Kenapa ini? Flowchart aja pun masih salah-salah, ya. Daftar pustaka minimal 20, ya, bikin 15 sampai 20 referensi. Oke. Ini gimana ini? Seharusnya itu pada pustaka itu jangan di tengah. Ini enggak, ya, di sini seharusnya. Nah, bagian bawah ini baru di sini, ya, jarak 1. Oke. Ini punya bukan Times New Roman, Calibri. Fontnya ini Times New Roman. Ini Times New Roman, ini Times New Roman. Tapi kapital semua. Enggak. Perhatikan lagi semua nih, referensi. Ini Times Roman, oke. Ini enggak, ini Calibri. Ya, Anda copy paste dari yang lain udah, kan gitu. Copy paste dari sumbernya cukup, enggak diedit lagi. Diedit bagus-bagus, jangan asal jadi, ya. Oke, nanti Anda perbaiki itu komennya. Oke. Yang tidak sempat dibaca di komen harus diperbaiki juga, jangan yang saya tunjukkan, yang komen saja yang diperbaiki, ya. Nggak ada alasan, semua katanya dibaca baik-baik lagi satu persatu. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.